Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang tes wawasan kebangsaan CPNS 2021, khususnya tentang pengamalan sila kedua Pancasila ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang contoh soal dari pengamalan Pancasila sila pertama, dan sekarang adalah sila keduanya. Oke, dan saya juga ingin mohon maaf pada kawan-kawan yang sudah menyaksikan video pertama karena ada masalah audio ya, sehingga suaranya tidak terlalu bagus, ada kendala. Tapi semoga di video kali ini semuanya bisa terdengar dengan baik ya, lancar. Oke, ini juga kebetulan sesuai dengan kompetensi saya, di mana saya juga sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, karena S1 dan S2 saya juga di PKN UPI. Oke, ini soal yang saya buat berdasarkan high order thinking skill ya, atau HOTS, yang dimana soal-soal tahun sebelumnya, tahun 2019 juga berbasis HOTS. Jadi soalnya cukup membingungkan dengan bahasa yang panjang ya, tapi kita perlu tahu tips dan triknya itu seperti apa. Maka saya berbagi video ini untuk kawan-kawan sekalian. Oke. Ini contoh soal yang tahun lalu keluar ya, mungkin kawan-kawan masih mengingatnya. Soal pertama ini, pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto SA memiliki harapan ditangkap polisi setelah merasa stres dan takut karena perekrutnya AZ, pimpinan Jamaah Ansartud Daulah JAD, ditangkap polisi. Hal ini termasuk pengamalan Pancasila ke yang ditanyakan kan sebenarnya dari soal ini adalah pernyataannya ya, adalah pelaku penusukan Menko Polhukam itu ditangkap polisi. Itu sebenarnya yang menjadi fokus dari pertanyaan ini. Adapun kalimat setelahnya ini hanya penegas saja ya, keterangan saja. Jadi kalau demikian kita sudah mengetahui bahwa ini adalah kasus penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana. Nah, pelaku tindak pidana itu termasuk dalam aspek yang mana gitu ya? Apakah sila pertama, kedua, ketiga, empat, atau kelima? Mungkin banyak dari kita beranggapan bahwa aspek hukum ya dalam hal ini itu selalu berkaitan dengan sila kelima, keadilan sosial. Padahal tidak selamanya. Karena untuk kasus ini menunjukkan bahwa adanya persamaan di depan hukum, menunjukkan persamaan di depan hukum. Siapapun yang melakukan tindak kejahatan, maka akan ditangkap dan diproses oleh pihak keamanan. Di sini kan sudah dijelaskan, perekrutnya Azat itu sudah ditangkap polisi. Kemudian dia juga melakukan tindakan kejahatan dan kemudian ditangkap juga oleh polisi. Maka atas kedua persamaan tersebut menunjukkan adanya aspek persamaan di depan hukum, yang mana hal itu termasuk dalam butir kedua sila Pancasila atau kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kesamaan derajat, hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain sebagainya itu termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kawan-kawan sekalian. Untuk soal-soal seperti ini kita harus memahami mana kata kunci, kemudian yang kedua mana yang diharapkan atau yang menjadi fokus dari pertanyaan itu, dan kalimat yang menjadi titik sentral ya dalam hal ini adalah ini nih. Sebenarnya ini nih intinya, pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik ditangkap polisi. Udah sampai situ saja. Oke, berikutnya. Pada Minggu pagi, Anton pergi ke panti asuhan Mutiara Hati untuk memberikan santunan berupa uang tunai serta makanan yang sudah dibelinya dari pasar tradisional. Sikap Anton didasari atas kecintaannya kepada anak-anak panti yang dinilainya memiliki kesolehan, dan kebetulan beberapa di antara mereka adalah penghafal Al-Quran. Sikap Anton tersebut mencerminkan Pancasila sila ke, ini khususnya ya.
Oke, kita analisis. Di sini ada kata memberikan santunan ya. Memberikan santunan itu termasuk dalam gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu termasuk dalam sila kedua. Kemudian didasari atas kecintaannya. Mencintai sesama itu bisa termasuk dalam sila kedua. Pada aspek tertentu juga masuk dalam sila ketiga, atau juga bisa sila pertama ya, karena hubungannya dengan Tuhan. Tapi kita analisis lagi yang lain. Memiliki kesolehan kemudian menghafal Al-Quran ini sebenarnya hanya pengecoh saja. Apabila kawan-kawan terburu-buru mengerjakan soal kemudian melihat ada kata Al-Quran kemudian kesolehan, mungkin akan menjawabnya yang sila pertama. Nah, tetapi di sini sikap Anton yang ditanyakan. Anton apa yang dilakukan? Memberikan santunan berupa uang tunai. Nah, hal ini termasuk dalam aspek mencintai sesama dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini termasuk dalam perilaku sesuai dengan sila kedua. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, yang kedua. Soal ketiga, Presiden Joko Widodo menyampaikan 4 kesepakatan antara Indonesia dan Jepang pasca pertemuannya dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga di Istana Negara. Keempat kesepakatan tersebut mencakup kerjasama pengelolaan pandemi COVID-19, pembentukan Travel Corridor Arrangement bagi bisnis esensial kedua negara, kerjasama di bidang ekonomi di mana Jepang adalah salah satu negara mitra strategis Indonesia, serta kerjasama terutama di tengah menguatnya rivalitas kekuatan-kekuatan besar dunia. Nah, contoh kasus tersebut merupakan implementasi dari Pancasila, sila ke berapa gitu ya. Ini mungkin akan membingungkan bagi kawan-kawan sekalian karena apa yang mau dijawab misalkan seperti contoh soal pertama. Kalau kita terburu-buru ya, kemudian tidak memahami soalnya, mungkin akan bingung menjawab soalnya. Tapi kalau kita sudah mengetahui kemana arah soalnya, kita akan insya Allah bisa untuk menjawab soalnya ya. Oke, yang pertama di sini ada pertemuan ya Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga di Istana Negara. Berarti ini adalah menjamu negara lain. Oke, itu kata kunci pertama. Kemudian menghasilkan 4 kesepakatan. Nah, di sini berarti ada kerjasama dengan negara lain. Maka untuk itu soal ini jawabannya adalah sila kedua, pengamalan sila kedua, karena dalam butir sila kedua itu dijelaskan salah satunya menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Ya, ini contohnya kerjasamanya menghasilkan 4 kerjasama itu. Bahkan Presiden juga menjamunya di Istana Negara, menunjukkan saling menghormati atau respect antar kedua negara. Jadi jawabannya sudah jelas yang B, ya, sila kedua. Soal 4. Rian TV merupakan konten kreator YouTube yang memiliki fokus pada pencarian ODGJ di jalanan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Pada kemarin sore, Rian menemukan ODGJ telanjang dada tanpa mengenakan kaos, sehingga memutuskan untuk diberikan kaos dengan dibersihkan sebelumnya. Setelah dibersihkan, ODGJ bercerita bahwa dia merupakan perantau yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan tidak bisa berbahasa Sunda. Sikap yang ditunjukkan Rian TV terhadap ODGJ tersebut mencerminkan pengamalan terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Nah, ini relatif lebih mudah ya, karena jelas ini termasuk dalam nilai kemanusiaan. Kenapa? Karena memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Meskipun dia ODGJ, tapi perlu diperlakukan atau perlu dimanusiakan ya, memanusiakan manusia istilahnya. Jadi jawabannya yang B, kemanusiaan. Oke, soal kelima. Pada perkuliahan pagi ini Pak Ridwan tidak seperti biasanya. Jika biasanya ia hanya mengucapkan Assalamualaikum tanpa diiringi salam lain, misalkan selamat pagi gitu ya. Hari ini ia juga mengucapkan selamat pagi kepada para mahasiswanya melalui Zoom. Pada saat bersamaan, hari ini ada mahasiswa baru yang baru bergabung di minggu kedua perkuliahan. Namanya Margaret, pemeluk Katolik dari kota Medan.
Saya berpikir bahwa ketidaklaziman Pak Ridwan hari ini ada hubungannya dengan faktor tersebut. Dari peristiwa tersebut, Pak Ridwan memahami akan pentingnya sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, apakah ini jawabannya kemanusiaan yang adil dan beradab? Karena ini bahasannya adalah sila kedua semua ya. Tapi kita lihat dulu, pada perkuliahan pagi ini tidak seperti biasanya. Jika biasanya menggunakan salam ya, Assalamualaikum, maka pada hari ini juga menggunakan salam selamat pagi untuk menyesuaikan dengan pemeluk agama lain. Nah, sebenarnya ini adalah untuk menghormati kan ya, menghormati orang yang berbeda keyakinan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan dalam hal ini adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya banyak ketika ada kepala pemerintahan atau pemerintah dalam hal ini menggunakan berbagai salam ya, mulai dari Assalamualaikum, kemudian selamat pagi dan lain sebagainya. Itu untuk menyesuaikan, untuk memperlihatkan bahwa kita itu harus bersatu gitu ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah persatuan Indonesia, karena mengembangkan persatuan Indonesia melalui ucapan salam ya yang disesuaikan. Oke. Selanjutnya soal 6, pidato Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyinggung perasaan umat muslim di dunia turut menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam. Menurut Jokowi, Macron telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, kata Jokowi dalam konferensi pers virtual Sabtu 30 Oktober 2020. Sikap politik Presiden Jokowi menunjukkan pengamalan terhadap Pancasila, sila keberapa. Nah, di sini pernyataan Presiden Indonesia adalah mengecam ya Presiden Prancis. Ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam hubungannya dengan negara-negara lain adalah untuk menjaga atau mengembangkan sikap menghormati dengan seluruh negara di dunia. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Jawaban B, karena itu merupakan bagian dari pengamalan sila Pancasila kedua. Kemudian bangsa Indonesia juga bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Ya, di sana dijelaskan bahwa ditegaskan bahwa Indonesia merupakan bagian dari seluruh masyarakat dunia yang menentang penjajahan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu menjunjung juga perdamaian dunia, dan itu juga terdapat di alinea keempat ya. Oke, selanjutnya soal 7. Ustadz Ujang Bustami merupakan pendakwa yang tidak pernah takut dalam melawan kezoliman para dukun santet. Beliau berdalih bahwa langkahnya semata-mata dilakukan untuk menegakkan kebaikan sesuai ajaran agama Islam. Komitmen Ustadz Ujang Bustami tersebut merupakan pengamalan sila Pancasila, sila ke. Nah, di sini pengamalannya ya, yang mana? Nah, di sini tidak pernah takut melawan kezoliman. Berarti ada keyakinan dalam diri Ustadz Ujang Bustami bahwa apa yang dilakukan yang merupakan sesuatu yang benar dan tentu mendapat perlindungan dari Tuhan. Kemudian beliau berdalih bahwa langkahnya semata-mata dilakukan untuk menegakkan kebaikan. Kalau ada kata ini berdalih langkahnya semata-mata dilakukan, berarti kan ada keyakinan, percaya ya bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kebaikan. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang A, sila pertama, karena percaya atau takwa sesuai ajaran agama masing-masing merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Oke, jangan
sekali lagi jangan terlena ya dengan pembahasan ini, meskipun judulnya adalah sila kedua, tapi saya sengaja membuat beberapa soal yang jawabannya ada di sila yang lain agar kawan-kawan ketika membaca soal juga ikut berpikir gitu ya, tidak melihat wah ini pasti jawabannya dua semua. Nah, tidak seperti itu. Maka untuk fokus ya, ini sengaja saya buat agar kawan-kawan sekalian fokus terhadap soal, ikut menyimak dan memperhatikan dengan baik, maka saya buat soal yang beragam ya. Oke, kita lanjutkan. Soal 8. Perjuangan para pahlawan di masa lalu salah satunya ditujukan untuk menghapuskan penjajahan dari tanah air, tak terkecuali legenda Si Pitung yang berjuang untuk melawan penindasan dan mendapatkan keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Kisah heroik Si Pitung menegaskan bahwa sejatinya pengamalan terhadap sila ke ... telah ada sejak dulu kala. Pertama, kedua, tiga, empat, atau kelima. Nah, di sini adalah kisah perjuangan ya yang dilakukan Pitung untuk menghapus penjajahan di Indonesia. Kemudian melawan penindasan dan mendapatkan keadilan. Ini termasuk yang mana? Oke, jadi dalam butir Pancasila kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dijelaskan salah satunya adalah gemar untuk melakukan tindakan kebaikan dan melawan keburukan ya, untuk menegakkan keadilan maksudnya. Jadi yang dilakukan Si Pitung semata-mata adalah untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertindas pada saat itu. Maka jawabannya adalah yang B, sila kedua, karena membela kebenaran dan keadilan merupakan pengamalan sila kedua. Oke. Soal 9. Rahman dikenal sebagai anak yang baik di keluarga dan lingkungannya. Suatu hari rumahnya disatroni maling, namun aksi pencurian tersebut berhasil digagalkan warga sekitar. Emosi warga memuncak saat melihat bahwa maling tersebut menyekap nenek Rahman yang sudah sepuh di dalam bak sampah rumah Rahman. Warga yang emosi akhirnya melakukan aksi main hakim sendiri. Melihat peristiwa tersebut, Rahman langsung mendekap maling yang menjadi bulan-bulanan warga, seraya meminta warga menghentikan aksi kekerasan hingga menginginkan pelaku dibawa ke kantor polisi terdekat. Sikap Rahman menunjukkan nilai, ini sebenarnya sudah jelas ya, yang dilakukan Rahman adalah untuk menghentikan kekerasan. Perhatikan di situ ada nilai kemanusiaan. Ya, nilai kemanusiaan. Tidak bertindak secara semena-mena terhadap orang lain meskipun dia salah. Jadi jawabannya jelas ini B ya, nilai kemanusiaan. Oke. Jadi intinya kalau ada soal-soal tentang tindakan yang semena-mena, maka jelas itu berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Jadi sudah pasti itu adalah jawabannya berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Oke. Kemudian soal 10. Longsor yang terjadi di Sumedang pada akhir bulan lalu menarik simpati banyak pihak. Salah satunya SMP Edu Global yang melakukan penggalangan dana untuk korban terdampak bencana tanah longsor. Kegiatan yang dilakukan oleh SMP Edu Global tersebut sesuai dengan Pancasila sila ke ini juga sebenarnya cukup mudah karena di sini ada melakukan penggalangan dana. Ini kan melakukan aksi sosial. Aksi sosial itu sudah 90% lah ya dikatakan termasuk dalam sila kedua, pengamalan dari sila kedua, karena menjunjung nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini adanya penggalangan dana sudah menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi termasuk dalam sila kedua Pancasila. Oke. Sekian 10 soal yang telah saya buat ya, dan satu diantaranya merupakan soal yang tahun lalu sudah muncul. Jadi untuk sila kedua ini pada intinya adalah bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang lain dan termasuk juga negara lain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ada satu ya yang menjadi pokok yang barangkali belum dibahas oleh channel lain, bahwa di pengamalan sila kedua ini khususnya itu ada kerjasama dengan negara lain dan menghormati dengan negara lain.
Nah, kalau ada soal demikian, kerjasama dan menghormati negara lain, maka itu termasuk dalam pengamalan sila kedua. Meskipun nanti ada juga di sila ketiga, tapi apa perbedaannya nanti kawan-kawan silahkan melihat di pembahasan pengamalan sila ketiga ya, sehingga mengetahui letak perbedaannya di mana. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong bantu channel ini agar semakin berkembang dengan mensubscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga kawan-kawan dimudahkan segala urusannya, khususnya dalam menjalani tes CPNS tahun 2021 dan pada akhirnya menjadi PNS. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.